Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mencoba. Kemarin kita sudah membuat beberapa rangkaian ya. Kita buat baru di sini. Oke, ya kita sudah mencoba membuat namanya rangkaian doll, kemudian rangkaian menyalakan dari beberapa tempat ya, menyalakan mematikan dari beberapa tempat ya. Kemudian ada lagi menyalakan secara berurutan ya. Kemarin juga sudah sedikit penjelasan bagaimana dan seperti apa ya kira-kira kalau misalkan menyalakan dan mematikan secara berurutan ya. Selanjutnya untuk ke depannya ya, mungkin ini adalah pertemuan terakhir ya untuk bulan ini sebelum nanti ujian maupun lebaran ya. Jadi Bapak akan berikan materi dulu yang masih terkait dalam sebuah rangkaian listrik ya. Dan nanti Bapak akan berikan tugasnya bukan hanya rangkaian, tapi kalian juga harus bisa wiringnya ya. Walaupun tidak praktek, kalian harusnya sudah bisa tahu, karena kalau intinya dasarnya bisa, kedepannya pasti bisa. Oke ya. Selanjutnya kita akan buat coba ya. Kalau kemarin kita sudah rangkaian berurutan ya, sekarang topiknya adalah rangkaian bergantian ya. Bergantian maksudnya apa ya? Bisa saja dua motor, 3 motor ya, bekerjanya secara bergantian ya. Nah, ini bisa dikombinasikan nantinya dengan berurutan itu ya, bisa berubah jadi berurutan dan bergantian dan berurutan. Nah, itu bisa nanti. Oke. Sudah ada di sini. Ini aja ya sekalian deh. Nah, ini kita hapus. Delete ya. Nah, sudah ada netralnya sekalian. Nah, kita akan coba 2 motor dulu ya, bergantian ya. Jadi syarat pertama untuk bergantian adalah sama, kita punya ada 2 pengendali, yaitu ada startnya, ada stopnya ya, baik itu motor 1 motor 2 ya. Itu satu. Yang kedua adalah ketika namanya bergantian ya, berarti ketika motor 1 bekerja, motor 2 tidak akan bisa bekerja ya. Kalau motor 2 bekerja, berarti motor 1 tidak akan bisa bekerja atau bergantian ya. Nah, untuk menyalakannya ya, karena ini cuma 2 motor ya, kita bisa buat ya dua-duanya atau terserah gitu. Maksudnya adalah apa? Ya, kalian bisa menyalakannya dari motor 1 dulu ya, berarti motor 2 nanti nggak bisa kerja ya kan. Baru ketika dimatikan motor 2 kerja ya, kalian nyalakan motor 2 baru bisa. Atau kalian langsung menyalakan motor 2 ya, berarti motor 1 tidak akan pernah bisa bekerja ketika dinyalakan, di start ya. Kalian harus matikan dulu motor 2 ya. Berarti itu adalah nyalanya adalah acak, random ya. Kalau nyalanya berurutan, berarti kalian harus motor 1 bekerja dulu ya kan ya, baru ketika ditekan motor 2 ya, motor 1 akan mati secara otomatis ya. Jadi itu bergantian berurutan kalau gitu, seperti itu ya. Oke, langsung aja. Berarti karena ada 2 motor, kita pun akan menyiapkan 2 buah kontaktor. Kita pakainya KM ya, KM1 ya, dan KM2
Berarti motor 1, motor 2. Oke. Nah, kita bawain aja deh. Ya, sama. A2 kita masukkan ya. A2 ke netral langsung aja. Oke. Ya. Kemudian ada namanya mana? Nah, ada namanya MCB. Ya, sama. Ya. MCB kita gunakan line 1 ya sebagai sumbernya. Ya, pengaman yang kedua adalah pengaman dari motor, yaitu adalah tor ya. Di sini kita taruh di bawah aja tornya. Ya. Ya. Kita sepakat ya, tornya itu bisa ditaruh di atas atau di bawah ya. Dan ini karena ini motornya 2, maka punya tornya sendiri-sendiri. Ya, maka buat 2 tor di sini. Ya, karena ini K1 K2. Oke. Selanjutnya sama. Ya, kita buat pengendalinya. Pengendali apa? Pengendalinya untuk menyalakan dan mematikan ya. Sama seperti ketika kalian membuat namanya rangkaian DOL, direct online. Berarti mana? Ya, ada tombol untuk menyalakannya, ya kan? Ya. Ada tombol untuk menyalakannya. Sama. Ya, ini agak ke atas saja. Nah, set. Ya. Kemudian ada kontak untuk menyalakannya ya di sini ya. Ini berarti agak ke sini supaya lebih. Nah, ya ada NO-nya berarti kan ya, atau pengunci untuk supaya tetap hidup. Ya, nyambung. Ini M2, M1. Nah, ada juga tombol stopnya. Ya, di atas ini ada tombol stop. Tombol stopnya untuk rangkaian. Nah, ini nyambung sini ya. Mana nih 3. Nah, kita gedein dulu. 3, oke. Nah, udah. Ya. Ini setidaknya adalah rangkaian door. Nah, ini di tombol stop ya, baik itu stop 1 ataupun stop 2 di sini ya. Karena tadi ngomongnya adalah random, jadi kalian bisa menyalakan motor 1 dulu atau motor 2 dulu, maka ini kedudukannya sama. Maksudnya adalah sumber yang dipakai adalah sama. Kalau kalian kemarin membuat rangkaian bahwasanya tombol menyalakan secara berurutan, ya kan? S2 stop 2 ini pasti di bawah dari S1 ya, atau berada di bawah kendali dari motor 1 di sini. Jadi nggak dimasukin di sumber dari atas ya. Kalau seperti ini kan kamu nyalakan M1 atau M2 dulu bisa ya, dua-duanya. Nah, ini dua-duanya M1 atau M2, motor 1 atau motor 2 ini sama-sama adalah rangkaian apa ini? Rangkaian direct online ya. Rangkaian direct online. Cuma ya tadi ngomongnya adalah bergantian ya. Jadi kalau misalkan M1 nyala, berarti M2 ini nggak bisa nyala ya, tetot nggak bisa nyala. Kalau M2 nyala, berarti M1 nggak bisa nyala. Nah, kita gunakan apa yang supaya ketika M1 nyala, M2 tidak bisa nyala ya. Kita harus memasukkan namanya satu buah pengunci ya. Kalau misalkan M1 nyala, berarti M2 tidak bisa nyala. Kalau M2 nyala, M1 tidak bisa nyala. Kunci apa yang kita gunakan? Yaitu adalah kontak apa?
kontak NC. Kita memanfaatkan NC ya. NC dari mana ya? Ya, ini kita hapus ya, kita masukkan ke jalur di sini ya. Ya. Masukkan jalur sini ya. Ini nyalain, nyambung. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti ke apa? KM1 ya. Ini adalah kontaknya 1. Jadi kalau misalkan nih ya, ini kita nyalain ya, ini sudah nyala. Kalau misalkan ini S1 atau motor 1 kita nyalakan ya, kita nyalakan di sini ya. Oh ini sorry ya, ini juga harus diganti ke KM ya. KM ini juga sama KM. Nah, kita coba lagi ya. Jadi kalau misalkan S1 kita nyalain ya, ini kita nyalain ya, kita nyalakan nih tombol start ya di situ, maka di sini ini KM1 yang di sini ya, di sini nih ya, yang ada di line ke motor 2 pasti akan terbuka ya karena NC. Nah, di sini kalau kita nyalakan di sini S2 sorry ya, untuk motor 2, maka motor 2 tidak akan bisa menyala ya sebelum kita matikan motor 1 kan gitu ya. Di sini motor 2 kita nyalakan, ini bisa menyala. Ini sorry, ini harusnya KM2, ini KM2 ini ya, number 2 ya, karena KM2 ya. Jadi ketika motor 1 atau motor 1 kita nyalakan ya, kita nyalakan di sini ya, maka motor 2 tidak akan nyala, di sini tidak akan menyala ya, di sini tidak akan menyala, mati ya, karena NC dari KM1 akan terbuka. Nah, kalau kita matikan maka dia akan kembali jadi NC. Baru di sini motor 2 ketika nyalakan maka akan bisa menyala ya. Masalahnya ketika kita motor 2 kita nyalakan, kita motor 1 kita nyalakan bisa langsung. Padahal ketentuannya adalah ketika kita nyalakan motor 1, motor 2 tidak bisa menyala, ya kan? Ini sudah benar. Tapi ketika kita menyalakan motor 2, ya, motor 2 dinyalakan, motor 1 harusnya tidak bisa menyala, tapi ini masih bisa menyala. Berarti yang kurang apa? Yang kurang, ya. Yang kurang apa? Yang kurang adalah apa? Tidak ada NC yang di sini. Kita harus masukkan juga apa namanya? Pengunci untuk yang di motor 1 ya. Ini harus kita kunci juga, berarti ini kita ganti value-nya ke KM ya, numbernya number 2, berarti ini adalah kontak dari KM2. Jadi kalau misalkan KM2 atau motor 2 ini nyala ya, ini aktif, maka di sini akan bekerja ya, bekerja menjadi NO. Jadi ketika kalian nanti mau menyalakan, misalkan dari motor 2 dinyalakan dulu, maka ketika kalian mau menyalakan motor 1 tidak akan bisa, kecuali motor 2 dimatikan dulu. Ketika motor 1 dinyalakan tidak akan bisa menyalakan motor 2, harus motor 1 dimatikan dulu, kan gitu. Maka ini adalah rangkaian yang bisa disebut sebagai rangkaian apa? Rangkaian bergantian, nyalanya bergantian ya. Ya, kalau misalkan ada 3 motor ya, misalkan di sini ada 3 motor, berarti motor 1 nyala ya, maka motor 2, motor 3 tidak bisa nyala. Ketika motor 2 nyala, motor 1, motor 3 tidak akan bisa nyala. Ketika motor 3 nyala, motor 1, motor 2 tidak akan bisa nyala. Ini bergantian. Kalau bergantiannya secara urut, maka disebut bergantian berurutan ya, atau berurutan bergantian gitu. Urut dulu bergantian, urut bergantian ya. Motor 1 nyala, motor 2, 3 ketika dinyalakan nggak bisa. Motor 2 nyala, kan urut tuh berarti. Motor 2 nyala, motor 1, motor 3 tidak bisa nyala. Motor 3 nyala, motor 1, motor 2 mati atau tidak bisa nyala. Kan berurutan
ya, berurutan tapi bergantian. Nah, itu. Ya, kalau di sini kita pakai adalah masih dua motor, ya. Kemudian berkaitan dengan lampu indikator, ya. Nah, kita masukin lampu, mana lampu ya? Lampu. Ini lampu, ya. Ini lampu. Ini lampu. Kita ganti ke hijau, ya, karena kita mau menyalakan. Lampu 1. Ini lampu 2, ya. Ini juga hijau karena nyala, ya. Masih sama netral, harus diberi netral. Nah, untuk menyalakan berarti kan lampu 1 ini kan ketika M1 nyala, berarti kita di sini harus kasih apa? Kasih namanya kontak bantu. Kontak bantu K1. Kalau di sini kontak bantu KM2, ya, di sini ya, valuenya diganti karena pakainya KM. Kalau kamu pakai K ya silahkan, ya. Cuma perbedaannya di sini, ya, terlalu itu. Nah, ini masuk dari ke sumber, ya, kita masuk ke sumber. Nah, jadi kalau misalkan, ya, ya, oh sorry, gua lupa, ini masih KM1, ya, ini diganti KM2, ya, karena ini motor 2, ya. Jadi kalau misalkan motornya tuh nyala, maka lampu 1 akan nyala. Bukan lampunya dimasukkan di kalian masukkan di sini, ya. Ada juga yang dimasukkan di antara A1 sama A2 disambungkan. Iya benar bisa nyala. Cuma nanti akan mengganggu kok kinerja dari kontaktor, ya. Harus kontaktor karena terbagi, ya. Sebaiknya kalian menggunakan kontak bantu tambahan untuk mengontrol namanya lampu ini di sini, bukan dimasukkan di sini, ya. Kan ada yang kemarin dimasukkan seperti ini misalkan, ya, main disambung-sambung aja gini, ya, jangan seperti itu karena nanti akan mengganggu arus yang masuk ke rangkaian kontaktor, rangkaian koil kontaktor. Oke, itu adalah gambar dari rangkaian kontrolnya yang bergantian. Nah, gambar dayanya berarti kalian harus menggunakan motor. Mana motor? Nah, ini, ya, ini motor 1, kemudian motor 2, ya, kita masukkan di sini. Sini ada, ya, kita perkecil dikit, oke. Ya, ada pengaman motornya yaitu DOL, ya, direct online. Sorry, kok DOL sih, apa namanya, Tor, ya. Ini pengaman. Kemudian ada, ya, kontaktor yang kita pakai, mana kontaktornya. Nah, ini ya, KM, ya, KM1. Ini juga, ini KM2, ya. Kemudian ada MCB, ya, kalau gitu pause, ya, kita bisa gunakan MCB. Gunakan
naik aja. Mana ini, sambungin, oke, naik. Oke. Nah, gini biar kelihatan. Ini nyambung sini, ya. Kelihatan lah. Biar jelas. Nah, ini masuk line 1, ini masuk line 2, ini masuk line 3. Oke. Oh, yang ini balik lagi. Oke. Ya. Mana PE? Oh ya, kita tambahin PE. Ya, grounding. Oke. Kita coba. Ya. Kita nyalakan, ya. Kalau kita nyalakan di sini, maka akan bekerja adalah motor 1, ya. Ini lampu bekerja. Ini lampunya nyala, ya. Kita nyalain nih motor 2, nggak akan bisa, ya. Harus kita matikan dulu, ya. Baru motor 2 bekerja, ya. Kita nggak akan bisa nyalain motor 1 nih, ya, karena motor 2 harus dimatikan dulu, ya. Ini bergantian, ya, sikapnya bergantian. Oke, ya, silakan dicoba di sini, dibuat rangkaiannya, ya. Selanjutnya silahkan kalian buat, kalau ini tadi 2 motor, setelah kalian nanti buat, ya, kalian coba gunakan kalau yang 3 motor bagaimana, ya. Pasti dalam sebuah rangkaian bergantian, ya, masih bergantian secara acak. Oke, sampai di sini saja, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, berarti silahkan untuk menghubungi Bapak. Yang kedua, tolong sekali lagi simbol-simbol dipahami, ya, dicoba atau dihafalkan, ya, simbol-simbolnya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.